Oke, baik. Kami akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Syula Kaila. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya, kelas psikologi dalam kehidupan sehari-hari, kelas kota A. Oke, saya Agi Rizik Fajari dari Universitas Pembangunan Jaya, di kelas psikologi dalam kehidupan sehari-hari kota A. Saya Maulita Tresna Ayunda dari Universitas Pembangunan Jaya, kelas psikologi kota A. Saya Muhammad Rizky Priyanto dari Universitas Pembangunan Jaya, dalam kelas psikologi dalam kehidupan sehari-hari kota. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait stress and its effect dan pembahasan yang berkaitan dengan SMK Fadilah. Boleh dilanjutkan presentasinya? Baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu jenis stres dan juga sumber utama penyebab stres. Jenis stres dibagi menjadi dua, yaitu ada stres kronis, memiliki jangka waktu panjang seperti stres menjalani kehidupan yang selalu banyak permasalahan. Contohnya masalah keluarga, finansial, dan lain sebagainya. Lalu ada stres akut, gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dihadapkan, dialami, atau disaksikan. Contohnya seperti melihat kecelakaan tragis secara langsung atau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Lalu terdapat 4 sumber utama penyebab stres. Yang pertama ada konflik internal. Konflik internal terjadi ketika dua atau lebih motivasi atau impuls perilaku yang tidak sesuai bersaing untuk berekspresi. Seperti pertanyaan yang membingungkan, haruskah atau tidak, muncul berkali-kali setiap hari. Terdapat 3 jenis konflik internal. Yang pertama ada approach. Pilihan harus dibuat antara dua tujuan yang menarik, seperti di sore hari setelah selesai sekolah, Anda dihadapkan oleh dua pilihan untuk makan di luar bersama atau makan di rumah bersama keluarga. Lalu ada approach avoidance. Dalam konflik approach avoidance, pilihan harus dibuat tentang apakah akan mengejar satu tujuan yang memiliki aspek menarik dan tidak menarik. Seperti Anda dihadapkan oleh pilihan untuk gabung ke kelompok belajar yang berisi teman dekat Anda, namun pada kelompok tersebut ada teman yang sering usil kepada Anda sehingga Anda tidak suka dengan orang tersebut. Lalu ada avoidance. Dalam konflik avoidance, pilihan harus dibuat antara dua tujuan yang tidak menarik. Seperti tangan Anda keseleo sehingga menimbulkan rasa sakit dan Anda dihadapkan oleh pilihan yang tidak diinginkan. Harus diurut yang dapat menimbulkan rasa yang sangat sakit, atau Anda memilih untuk mendiamkannya saja tetapi tangan Anda akan terasa terus-menerus sakit. Lalu ada frustasi ketika menginginkan sesuatu dan tidak dapat memilikinya. Frustasi ini sering terjadi pada siswa-siswa SMK Fadilah, di mana pada situasi tertentu para siswa-siswa ini membuat suatu proyek, namun ada sebuah kesalahan yang mereka tidak bisa pecahkan yang berakhir dengan nilai yang tidak sempurna dan tidak ingin mereka harapkan. Next. Lalu ada perubahan. Setiap perubahan nyata dalam kehidupan seseorang yang membutuhkan penyesuaian kembali. Perubahan ini tentunya sering terjadi pada siswa-siswa SMK Fadilah, di mana salah satu persyaratan kelulusan di SMK adalah dengan mengikuti kegiatan kerja lapangan, di mana mereka harus menghadapi lingkungan yang berbeda dan harus bisa berbaur dengan lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir ada tekanan, melibatkan harapan atau tuntutan bahwa seseorang berperilaku dengan cara tertentu, menciptakan stres dengan merangkul harapan yang tidak realistis untuk diri mereka sendiri. Ini berada di bawah tekanan untuk tampil ketika Anda diharapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan cepat, efisien, dan berhasil. Misalnya ketika praktek kerja lapangan, para siswa dan siswi SMK Fadilah dituntut untuk bekerja dengan profesional. Tuntutan tersebut membuat para siswa-siswi SMK Fadilah merasa cemas dan harus bisa semua apa yang disuruh oleh atasan perusahaan tempat mereka PKL. Mereka merasa stres dan tertekan karena semua tekanan dari atasan tersebut. Oke, selanjutnya ada responding to stress. Respons manusia terhadap stres adalah kompleks. Jadi stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Responding to stress dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada emotional response. Emotional response itu adalah ketika orang sedang stres, mereka sering bereaksi secara emosional, tidak terkendali, disertai dengan perubahan fisiologis.
Dan kedua ada efek of emotional arousal, yaitu gairah emosional yang kuat juga dapat menghambat upaya untuk mengatasi stres. Yang ketiga ada positive response. Sebagian orang memunculkan respon positif sebagai bentuk syukur atas apa yang masih bisa disyukuri setelah banyaknya kesulitan tersebut. Emosi positif dapat berkontribusi untuk membangun sumber daya sosial, intelektual, dan fisik yang dapat membantu dalam mengatasi stres dan memungkinkan seseorang mengalami kesehatan mental yang berkembang. Next. Respons selanjutnya adalah negative response. Negative response ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kejengkelan dan kemarahan. Stres sering menghasilkan perasaan marah dengan intensitas mulai dari gangguan ringan hingga kemarahan yang tidak terkendali. Yang kedua, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Dapat ditimbulkan oleh tekanan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang-orang yang di sekitar. Yang ketiga ada kesedihan. Hanya membuat seseorang jatuh, kemunduran rutin, atau kemunduran yang lebih mendalam. Yang keempat, rasa bersalah. Adanya suatu tuntutan atau tekanan yang tidak dapat dipenuhi menyebabkan timbulnya rasa bersalah. Kemudian yang kelima ada malu, kondisi yang dialami manusia akibat sebuah tindakan yang dilakukan sebelumnya, dan kemudian mereka ingin menutupinya. Berkaitan dengan rasa kepercayaan diri di depan banyak orang. Kemudian yang terakhir ada iri dan cemburu. Timbul apabila seseorang merasa tertinggal dalam berbagai aspek dari orang-orang di sekitarnya. Oke, selanjutnya ada responding to stress, yaitu berpengaruh pada physiological response. Ini yang pertama ada fight or flight response, yaitu reaksi fisiologis terhadap ancaman yang memobilisasi organisme untuk menyerang atau melarikan diri. Yang kedua, brain body pathways, yaitu stres yang juga dapat menghasilkan perubahan fisiologis lain, yaitu sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan memberi resistensi terhadap infeksi. Kemudian yang terakhir ada behavior response. Sebagian besar respons perilaku terhadap stres melibatkan coping. Coping mengacu pada upaya aktif untuk menguasai, mengurangi, atau mentolerir tuntutan yang diciptakan oleh stres. Terima kasih Maulita atas pemaparannya. Selanjutnya ada faktor influencing stress tolerance, yaitu adalah fase dan waktu stres yang dapat ditoleransi oleh diri sendiri tanpa adanya kesalahan dan menjadi kacau. Lalu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi toleransi stres, yaitu yang pertama, dukungan sosial adalah mengarah ke berbagai jenis bantuan. Contohnya seperti siswa SMK Fadilah sedang mengikuti ujian terakhir, dan dia dapat dukungan dari kedua orang tuanya yang cukup kuat, sehingga menguntungkan, sehingga akan berdampak dengan hidup siswa-siswinya. Lalu yang kedua ada optimis, yaitu pilihan yang umum untuk mengharapkan kebaikan. Optimis juga dapat mengatasi stres dengan cara fleksibel atau memfokuskan masalah untuk mencari dukungan sosial. Yang ketiga ada kekerasan, yaitu catatan yang dibuat diri sendiri dengan cara berkomitmen, pengaruh, dan tantangan hidup yang berhubungan dengan ketahanan stres. Lalu selanjutnya ada efek potensial dari stres atau potential effect of stress, yaitu adalah pengaruh yang sebagian besar datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Yang pertama ada gangguan kinerja tugas, yaitu berdampak pada kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara benar. Yang kedua ada gangguan fungsi kognitif, yaitu gangguan yang akan menyebabkan kemampuan berpikir seseorang kesulitan untuk mengingat, persepsi, dan belajar. Yang ketiga ada kelelahan, yaitu permasalahan yang sangat umum yang tidak hanya menyangkut fisiologis dan psikologis dan sering dirasakan. Kelelahan ini akan mempengaruhi kesehatan bekerja, penurunan kinerja fisik, penurunan motivasi, dan penurunan produktivitas bekerja. Lalu yang keempat ada masalah dan gangguan psikologis, yaitu stres kronis dapat berkontribusi dalam berbagai jenis masalah psikologis dan gangguan mental. Lalu yang kelima ada penyakit fisik. Penyakit fisik ini berdampak terhadap kesehatan seseorang, dan gagasan bahwa stres dapat tergabung dengan penyakit fisik bukanlah suatu hal yang baru. Dan yang terakhir adalah efek positif. Efek positif ini dibagi menjadi 3 cara penunjukan stres. Yaitu yang pertama, stres bisa meningkatkan psikologis yang positif, yaitu perubahan yang bertumbuh sesudah pasca trauma. Yang kedua, stres membantu memenuhi kebutuhan akan stimulisasi
Yang ketiga, stres dapat menyuntik dan mempersiapkan individu secara psikologis sehingga mereka kurang lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah reducing stress through self-control. Ini merupakan pengendalian stres yang mendasari banyak stresor yang dihadapi orang dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini ada behavior modifications, yaitu suatu pendekatan untuk mengubah perilaku dengan melihat kondisi dan menata kondisi tersebut. Jadi behavior modification ini semacam treatment untuk mengubah perilaku kita ke arah yang lebih kita pengenin. Untuk behavior modification ini sendiri ada 5 steps. Yang pertama adalah specify target behavior. Jadi specify target behavior ini menjelaskan masalah dalam ciri-ciri kepribadian tidak dapat diamati daripada perilaku yang terbuka. Perlu memikirkan perilaku masa lalu atau perilaku masa depan yang cermat dan membuat daftar spesifik. Jadi specify target ini contohnya misalkan siswa-siswi dari SMK Fadila itu menunjukkan perilaku yang berbeda di kelas. Misalkan target mereka itu mereka jadi belajar rutin gitu. Nah, sifat yang ingin mereka ubah tuh rasa malas belajar yang mereka misalkan. Nah, itu namanya specify target. Boleh di next untuk selanjutnya? Iya. Step yang kedua adalah gathering baseline data. Nah, gathering baseline data ini perlu mengamati perilaku target untuk jangka waktu tertentu. Jadi kita tuh mantaunya tuh harus rutin. Misalkan seminggu 2 kali. Jadi emang harus dilakukan setiap seminggu 2 kali. Dan perlu dipantau 3 hal, yaitu yang pertama menentukan respons awal level. Respons awal level ini merupakan jadi di sini kita bisa ngeliat nih, dari sini kita bisa lihat apakah program ini perlu dilanjutkan atau tidak, ataukah program ini berjalan sesuai rencana, efektif atau tidak, kecuali ada perbandingan dasar. Yang kedua adalah antecedent. Antecedent ini merupakan event atau hal yang mendahului respon target. Dan ini tuh pegang peranan terbesar atau terpenting dalam membangkitkan target behavior tadi. Yang ketiga adalah konsekuensi khas atau typical consequences. Jadi ini adalah saat si penguatan ini di-identify, dan biasanya avoidance behavior ini yang maintain bagaimana penguatan negatif itu berperan. Yang ketiga adalah designing your program. Nah, di designing your program ini nantinya data akan dirancang untuk menambah atau mengurangi frekuensi respons target tergantung dari hasil gathering baseline data sebelumnya. Jadi di desain program ini ada increasing response strength. Increasing response strength ini tuh kata gampangnya adalah reward self for behaving properly. Jadi ini tuh sangat bergantung sama yang namanya positive reinforcement. Nah, positive reinforcement itu si self reward tadi. Nah, untuk munculin si positive reinforcement ini biasanya orang itu harus buat semacam list. Jadi dia bakalan ngasih apa nih ke dirinya dia kalau misalkan dia berhasil achieve itu. Yang kedua adalah decreasing response strength. Nah, decreasing response strength ini kalau misalkan contohnya itu dengan reinforcement atau dia kontrol si antecedent-nya atau dia ngasih punishment. Contohnya kalau misalkan mereka itu keluar track dari rencana mereka bakalan ngasih punishment ke diri mereka, seperti itu. Yang keempat adalah executing and evaluating the program. Jadi kalau kita udah desain program, udah gathering baseline data segala macam, langkah selanjutnya adalah mengerjakan program itu dan melakukan evaluasi. Jadi dikerjakan dengan menegakkan kontingensi yang udah dirancang sebelumnya dengan hati-hati. Nah, penentu utama dari step keempat ini biasanya itu cheating. Jadi penentu keberhasilan atau enggaknya itu dilihat dari cheating. Jadi biasanya orang kan kadang mereka tuh ngelakuin cheating semacam kayak mereka ngasih self reward duluan nih ke diri mereka, padahal mereka belum ngelakuin apa-apa. Itu yang dimaksud cheating di sini. Dan cara mengatasinya gimana? Caranya bisa buat behavioral contract. Jadi bisa dibuat lebih kayak ke formal, dia buat kontrak kayak janji sama dirinya dia sendiri atau disaksikan sama beberapa teman-temannya. Yang terakhir adalah ending the program. Jadi setelah semuanya dilakuin, biar programnya itu efektif dan enggak gitu-gitu aja, harus di end juga. Nah, jadi cara endingnya baik gimana? Tapi enggak langsung cut off gitu aja. Tapi program ini harus dihentikan secara bertahap. Nah, kalau misalkan nanti setelah programnya di end dan ternyata si orangnya ini itu dia back on old pattern lagi, itu baiknya sih mereka melakukan program ini kembali. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.